Halo sahabat Lavender, kembali lagi sama Kak Saat. Nah, kali ini Kak Saat akan bahas subtes pengetahuan kuantitatif dari tryout yang udah teman-teman kerjakan. Gimana? Pengetahuan kuantitatif nih yang biasanya pada bilang pusing, susah atau apa. Kemarin gimana? Nah, kita akan bahas satu-satu ya soalnya di sini. Oke, untuk yang pertama, nomor 1. Nah, ini udah langsung nih. Wah, kuantitatif udah angka banget kan. Kalau dari subtes sebelumnya banyak tulisan lagi, pemahaman gitu. Kalau pengetahuan ke kuantitatif kayak gini, langsung direct angka-angka aja. Nomor 1 di pengetahuan kuantitatif dibilang operasi. Ini ada lingkaran dengan titik gitu kan. Kita bacanya apa ya? Bulat ya. Operasi bulat titik pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bulat B sama dengan B dikali A tambah 1 dikurangi A. Nah, kalau nilai 2 bulat 1 bulat 3 adalah berapa? Gitu. Jadi kita harus cek dulu 2 bulat ini apa, 1 bulat 3 titik ini apa. Tapi gimana cara ngerjainnya? Dari yang dalam kurung dulu ya. Sama kayak pengerjaan operasi matematika lain, kalau udah ada kurung, maka yang dalam kurung itu yang dikerjain duluan. Kayak di sini 2 bulat 1 bulat 3, maka 1 bulat 3-nya ini yang kita kerjain duluan. Jadi 2 bulatnya tetap kita tulis saja seperti biasa. Kemudian 1 bulat 3, kalau A bulat B itu adalah ini, berarti 1 bulat 3. Nah, dilihat ya, 3 ini berarti yang 1 bulat 3. Bentar, kita tulis dulu. 1 bulat 3. Nah, yang A ini yang mana? Yang A itu 1, yang B itu 3. Oke, maka ini 2 bulat dari 3 dikali A-nya itu adalah 1, ditambah 1, dikurangi 1, kurung tutup. Jangan sampai ketinggalan ya kurung tutup ini, atau ada kurung di sini, takutnya kalau ada yang lepas, hilang gitu-gitu, nanti berubah semua gitu. Masalah ketelitian paling paling penting ketika mengerjakan semua pengerjaan seleksi masuk, terutama SNBT. Dan terutama juga di pengetahuan kuantitatif atau penalaran matematika kalau teman-teman nanti tonton di video berikutnya gitu. Nah, ini 2 bulat, kita tulis lagi aja. Ini dimasukin 3 dikali 1 tambah 1. Nah, udah tahu ya, 2. Jadi 3 dikali 2 dikurangi 1. Nah, ini ada operasi perkalian, ada operasi pengurangan. Tetap yang dikerjain adalah operasi perkaliannya dulu. 3 dikali 2 adalah 6, dikurangi 1. Jadi 2 bulat 5. Berulang lagi seperti ini. Ini kita tahu A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 5. Kita tulis lagi di sini. 2 bulat 5 itu berarti 5 dikali 2 ditambah 1, ya, sesuai yang atas, dikurangi 2. Jadi 5 dikali 3 dikurangi 2. 5 dikali 3 adalah 15, dikurangi 2, berarti 15 dikurangi 2 adalah 13. Jawabannya adalah E. Gitu ya. Sip, kita lanjut dulu ke nomor berikutnya. Nah, ini ada soal tentang sudut-sudut segitiga nih. Nah, ini juga beberapa kali muncul. Jadi untuk di tryout kemarin, ya kalau udah yang ada nemu kayak gini, kalau memang merasa kesusahan, kita tonton sekarang. Gimana caranya? Ada segitiga ABC sebenarnya. Kalau yang besar itu ada ABC, kemudian ada ADB, kemudian ada CBD gitu. Kita lihat masing-masing di sini. AD sama dengan BD. Kita lihat AD ini di sini itu sama dengan BD. Nah, kita tandain aja. Ini panjangnya sama. Kemudian sudut P adalah 55 derajat. Jadi yang di sini adalah 55 derajat. Kemudian yang Q di sini itu adalah 48 derajat. 48 derajat. Yang ditanya sudut X, ini yang ditanya adalah berapa?
Kita lihat kalau panjangnya sama, berarti AD dan DB ini, segitiga ADB ini, atau ABD terserah, ADB ini adalah segitiga sama kaki, ya. Kalau udah segitiga sama kaki, maka kalau di sudut P ini adalah 55, maka di sudut kaki sebelahnya, atau kaki yang berlawanan dengan dia, adalah 55 juga. Nah, kalau kita tahu udah seperti ini, kita tahu juga bahwa jumlah sudut segitiga berapa? Ada sudut segitiga itu adalah 3, ya, bukan ya? Jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat gitu. Jadi sudut A ditambah sudut D ditambah sudut B yang di sini, ini jumlahnya adalah 180 derajat. Kita lihat udah ada 55 derajat, ada 55 derajat lagi. Nah, yang kita belum tahu D, P, Q, anggap di sini R. Sudut R sama dengan 180. Nah, 55 tambah 55 kan 110 derajat. Ditambah R, itu adalah 180 derajat. Berarti R-nya itu adalah 180 kurangi 110, ada 70 derajat. Ini udah tahu, 70 derajat. Oke, nah ini adalah pelurus ya. Jadi ini A sampai C ini kan lurus, nggak bengkok-bengkok. Berarti R ditambah P, Q, R, S, misalkan di sini, itu adalah 180 derajat juga. Maka sudut S adalah 180 derajat dikurangi 70 derajat. Maka adalah berapa? Berarti 110. Kan ini ada di atasnya. Jadi ini adalah 110 derajat. Oke. Nah, ini udah 110, ini ada 48. Berarti X berapa? Udah jelas sama kayak tadi bahwa 110 derajat ditambah 48 derajat ditambah X itu harusnya adalah 180 derajat. Kalau ini dijumlah 158 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat, maka X adalah 180 derajat dikurangi 150 derajat. Berapa? Berarti adalah 150 derajat. Berarti adalah 22 derajat. Jawabannya B. Gitu. Ada cara lain nggak? Kayaknya ini udah paling gampang sih. Jadi fokus di tadi ada sama sisi, berarti sudutnya yang berlawanan sama, ada pelurus. Jadi kalau di dua sudut itu dijumlah hasilnya adalah 180 derajat juga. Kemudian ada segitiga berikutnya, dicari jumlahnya adalah 180 derajat. Ada berapa langkah? 1, 2, dan 3. Tapi semuanya cuma penjumlahan dan pengurangan, jadi harusnya bisa cepat. Asalkan teman-teman fokus dan ingat bahwa ada prinsip-prinsip yang bisa diingat-ingat di sini. Oke, next. Nomor 3. Jika A tidak sama dengan 2, maka bentuk 4 min A kuadrat per 3A min 6 senilai dengan berapa? A tidak sama dengan 2. Kenapa harus nyebutin A tidak sama dengan 2? Ini sebenarnya persyaratan untuk menuliskan soal ini. Karena kalau 2 yang dimasukin, udah jelas tuh 4 dikurangi 2 kuadrat dibagi 3 dikali 2 dikurangi 6. Itu hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 itu tidak bisa kita definisikan, jadi bukan merupakan sebuah operasi bilangan yang benar atau tidak sah ini persamaannya. Nah, untuk itu disebut bahwa A tidak sama dengan 2. Jadi bisa dihitung. Gimana cara ngitungnya? Ini pakai persamaan kuadrat, karena ada yang kuadrat, bawahnya ada persamaan linier. Kita lihat, kita ingat bahwa persamaan kuadrat ada beberapa prinsipnya. A min B, A kuadrat min B kuadrat gitu. Adalah A plus B dikali A min B. Yang lain A tambah B dikali A min B. Sama itu. A ditambah B kuadrat, itu kan hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat gitu ya. Kalau A min B kuadrat itu adalah A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Ini untuk diingat-ingat aja. Tapi yang kita pakai adalah yang ini.
A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Kenapa kita pakai ini? Karena 4 juga adalah bilangan kuadrat. Jadi 4 adalah 2 kuadrat kan. Sedangkan A kuadratnya kita bisa ganti. Jadi langsung kita masukin 4 min A kuadrat per 3A min 6 itu adalah 2 tambah A dikali 2 dikurangi A per 3A min 6. Ini udah mulai kelihatan, kalau teman-teman ngerjain soal udah mulai harus suspicious kalau bahasa Inggrisnya. Jadi udah mulai curiga. Kok bisa ini digabungkan, di atas bawahin kalau tidak bisa di-solve, tidak bisa dikerjakan. Jadi gimana cara ngerjainnya? Nah, ini ada 3, ada 6. Di sini ada 2. Nah, 3 itu adalah 2 kali 6. Jadi 2-nya bisa keluar. Kebalik. 3-nya bisa keluar, jadi 3 dikali A. 3A dibagi 3 adalah A, dikurangi 6 dibagi 3 adalah 2. Gitu. Nah, ini 2 plus A sama 2 min A. Nah, kita tahu nih, di sini A min 2, yang ini 2 min A. Berarti ini bukan nggak sesuai. Tapi bisa kita sesuaikan dengan cara apa? Dengan cara dikeluarin minusnya. Atau dikali min. Kalau kali min 3, maka ini adalah min A plus 2. Min A plus 2 sama 2 min A kan sama. Jadi ini bisa kita coret saja. Nah, kalau udah dicoret, berarti ini hasilnya adalah 2 plus A per min 3. Ada nggak di sini? 2 plus A per min 3. Nggak ada. Adanya 2 plus A per 3. Tapi ada min A min 2 per 3, ada A min 2 per 3. Kita lihat. Dalam prinsipnya, kalau misalkan ada minus di penyebut, teman-teman jangan sampai lupa ya, ada pembilang, ada penyebut, yang atas itu pembilang, yang bawah penyebut. Kalau ada angka minus, ada minus di penyebut, maka minusnya itu berlaku di dua-duanya, di pembilang dan penyebutnya. Maka bisa kita keluarkan jadi seperti ini. Min 2 plus A per 3. Gitu. Minnya dikalikan ke dalam jadi min 2 min A per 3. Atau juga sama dengan min A min 2 per 3. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Oke. Kita lanjut nomor 3. Oke, nomor 4, operasi bulat titik, sama kayak nomor 1 tadi ya. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan X bulat titik Y sama dengan X pangkat Y dikurangi Y. Nah, nilai 2 bulat titik kurung buka 2 bulat titik 3 adalah berapa? Sama kayak tadi, yang ada di dalam kurung kita kerjain duluan. 2 bulat titik 2 bulat titik 3. Nah, kita cek 2 bulat titik 3 itu adalah yang 2-nya yang X, yang 3-nya yang Y. Kalau 2 bulat titik 3 berarti sama dengan X-nya itu diganti 2, Y-nya itu diganti 3, min 3, gitu ya. Sesuai aja, disesuaikan aja. Sama dengan 2 pangkat 3 itu 8, dikurangi 3 adalah 5. Oke, jadi sekarang 2 bulat titik 5. 2-nya yang X, sekali lagi, 5-nya yang Y. Berarti kalau dibuat 2 bulat titik 5 itu adalah 2 pangkat 5 dikurangi 5. Sekarang 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2 kali 2 tadi udah 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 32 dikurangi 5 adalah 27. Oke, untuk 4 nomor ini lumayan ya, bisa diikuti. Kita lanjut aja dulu. Nomor 5,
Operasi bulat titik lagi, pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bulat titik B sama dengan A tambah B dikali B ditambah 2. Nah, ini agak lumayan. Ini nih, minus 2 bulat titik minus 1 bulat titik 2 adalah berapa? Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Minus 1 bulat titik 2 itu minus satunya yang A, 2-nya yang B. Maka minus 1 tambah 2, sesuai instruksi yang di atas ya, dikali 2 ditambah 2. Tetap yang dalam kurung diselesaikan dulu. Minus 1 tambah 2 itu adalah 1, dikali 2 ditambah 2. Perkaliannya dulu, 2 ditambah 2 berarti sama dengan 4. Nah, lanjut. Jadi minus 2, ya, minus 2 bulat titik 4. 2 adalah A sekarang. Yang B adalah 4. Berarti minus 2, sorry. Ini minus 2 ya. Minus 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 2. Dalam kurung dikerjain dulu, minus 2 tambah 4 adalah 2, dikali 4 ditambah 2. 2 dikali 4 adalah 8, 8 ditambah 2 adalah 10. Jadi jawabannya adalah C. Tuh. Kita lanjut lagi. Nomor berikutnya. Nah, ini mulai ada bahasa yang harus kita cerna. Harga 2 pensil adalah Rp5.000 dan harga 1 buku adalah B rupiah. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar 100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah berapa rupiah? Kita cek, 2 pensil adalah 5.000. Kalau kita bilang 2 pensil itu adalah 2P, itu adalah 5.000. Dan kemudian 1 bukunya itu adalah B rupiah, maka Amir membeli 5 buku. Yang dibeli Amir 5 buku ditambah 10 pensil. 2 pensil adalah 5.000, atau ini berarti misal kita anggap 10P sama 5 buku. 5 buku. Ya, gitulah. 5 buku itu berarti 5 kali B. Sedangkan 10 pensil adalah 5 dikali 2P, gitu kan. Jadi 5B ditambah 5 dikali 5.000. Maka 5B ditambah 25.000 itu adalah uang yang harus dikeluarkan oleh Amir. Karena uangnya Amir adalah 100.000, maka kembaliannya adalah 100.000 dikurangi 5B ditambah 25.000, atau dikurangi 5B sama dikurangi juga 25.000. Maka ini adalah 100.000 dikurangi 5B tambah 25.000. 100.000 dikurangi 25.000 kan 75.000. Nah, 5B-nya jadi minus 5B. Atau taruh depan juga nggak apa-apa. Min 5B plus 75.000. Gitu. Jawabannya adalah C. Ya. Oke, untuk nomor 7. Jika panjang QT sama dengan panjang TU sama dengan panjang UR. Kita cek QT di sini. Sama dengan panjang TU sama dengan panjang UR adalah 6 cm. Panjang SW di sini itu sama dengan panjang WV sama dengan panjang VR. Itu 4 cm. 4 cm. Maka kalau panjang total di sini ini 12 cm. Buat kita ingat-ingat dulu aja. Dengan berarti lebar ya, yang panjangnya adalah 6 cm kali 3, jadi adalah 18 cm. Nah, yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Oke, untuk cek luas daerah yang diarsir, ini luas daerah yang diarsir itu adalah kita lihat kalau Q
kalau kita lihat TUP, ini nggak jelas nih bentuk bidang apa. Tapi kalau kita lihatnya sebagai PQU di sini, ini adalah sebuah segitiga. Kemudian ada PQT, itu juga adalah sebuah segitiga. Kita bisa tuh hitung luasnya masing-masing. Jadi luas PTU, ya, itu adalah luas segitiga PQU dikurangi segitiga PQT. PQU itu adalah PQ itu tadi 12, QU-nya itu adalah 6 kali 2, 12 juga. Ya, PQU itu luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Yang mana kita langsung aja, alasnya adalah QU, tingginya adalah PQ. Tuh. Dikurangi PQT setengah kali alas kali tinggi, alasnya adalah QT dikali tingginya adalah PQ. Oke, jadi setengah QU itu tadi 12, PQ 12 juga, dikurangi setengah, QT itu adalah 6, PQ-nya adalah 12. Ini dicoret, jadi 6 kali 12 adalah 72, dikurangi, yang ini 6 kali 6 adalah 36, adalah 36 juga cm persegi. Sekarang kita cari yang luas WVP. Sama, WVP itu nggak ada bentuknya. Kalau misalkan teman-teman cek bahwa ini bentuk bidang apa sih? Tapi kalau kita lihat sebagai luas segitiga SVP atau PSV terhadap segitiga PSW, nah itu akan lebih mudah gitu ngeceknya. Jadi luas WVP atau PWV itu adalah luas segitiga PSW, bukan PSV dulu, PSV dikurangi luas segitiga PSW. Luas segitiga PSV itu adalah ini ya, ini 4 alas kali tinggi ya, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 4, tingginya adalah PS. Oh, kita tulis dulu SW. Sorry, ini PSV, berarti SV dulu. SV dikali PS, dikurangi setengah SW, dikali PS juga. Tuh. Jadi setengah dikali SV itu tadi adalah 4 kali 2. Ini 4, ini 4 juga. Jadi 8 dikali PS itu adalah tadi 18. Dikurangi setengah dikali 4 dikali PS itu adalah 18 juga. Jadi setengah kali 18 itu 9. 9 kali 8 adalah 72. Setengah dikali 18 adalah 9. 9 kali 4 adalah 36 juga. 3, jadi juga kurangi 36 adalah 36 lagi. Nah, sekarang luas arsir itu adalah luas PTU ditambah WVP. 36 ditambah 36, jadi 72 cm kubik. Sorry, persegi. Gitu. Jawabannya adalah C, 36 kali 2 atau 36 tambah 36. Oke. Itu tadi untuk nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Segitiga BEA sama kaki dengan BA sama dengan EA. BA sama dengan EA. Ini udah ada garisnya ya. Titik C terletak pada garis perpanjangan AB. Titik F terletak pada AE. Ini udah ada gambarnya semua. Titik D adalah titik potong antara FC dan BE.
Jika sudut A adalah 54, ini disebut di sini, dan sudut EFD adalah 68, EFD ini di sini ya, 68 ini di sini, 68 derajat, maka nilai X adalah berapa? Ini karena segitiga sama kaki, berarti dalam segitiga AEB, maka sudut E itu sama dengan sudut B. Karena sudut E sama dengan sudut B, maka 100, kalau totalnya adalah 180 derajat, itu sama dengan sudut A ditambah sudut E ditambah sudut B. Karena sama, jadi sudut A ditambah 2 kali sudut E misalkan. Sudut A itu dibilang 54 derajat, ditambah 2 kali sudut E, 180 derajat. Jadi, 2 kali sudut E adalah 180 derajat dikurangi 54 derajat, yang mana hasilnya adalah 126 derajat. Nah, itu 2 kali sudut E. Kalau sudut E-nya sendiri, 126 dibagi 2, yaitu adalah 63 derajat. Jadi ini 63, ini 63. Oke, apa fungsinya di situ 63? Ya, untuk kita cari berikutnya, karena di sini udah ada nih 68, di sini udah ada 63, di sini udah ada 63 lagi. Kita cek ada nggak yang punya sifat lain gitu misalkan. Nah, ini ada sudut, kalau kita lihat ada sudut EDF. Nah, ini sudut EDF. Nah, ini adalah kita cari dulu sudut X itu bisa cari dari mana? Kita bisa cari dari misalkan ini nih ada segitiga sama segitiga DBC. Ini juga bisa nih, karena ini adalah segitiga DBC ya. Ini kan segitiga nih. Pasti jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Ini kita udah tahu 63, maka di sini juga adalah berapa? 180 derajat dikurangi 63 derajat. Itu adalah 117 derajat. Jadi di sini 117 derajat. Tapi ini kita nggak tahu. Jadi nggak bisa juga. Oke, sekarang kita cek. Di sini ada sudut yang bertolak belakang nih di sini nih. Sudut D ini yang X derajat ini bertolak belakang dengan sudut yang di depannya, yang ini. Nah, sudut depan ini gimana cara nyarinya? Ini ada segitiga EFD. Segitiga EFD, nah itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat kan? Nah, 180 derajat dikurangi, ini ada 63, atau sudut E, dikurangi lagi sudut F. Jadi 180 derajat dikurangi 63 derajat dikurangi 68 derajat. Ini udah ketahuan 180 dikurangi 63 itu 117. 117 dikurangi 68. Kita cek 117 kurangi 68. Itu 9, 10 kurangi 6, 49 derajat. Nah, sudut D yang di sini, ini adalah 49 derajat. Ini ada sudut yang saling bertolak belakang. Jadi EDF dengan sudut yang X derajat ini bertolak belakang. Jadi sudut X derajat adalah juga 49 derajat. Karena mereka bertolak belakang. Gitu. Jadi itu yang bisa dipakai untuk menemukan sudut si X ini. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9. Masih tentang sudut-sudutan lagi. Ini ada segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan ADC. AC sama dengan DC. Jadi ini sama-sama dengan ini. Titik B terletak pada AC. Ya, udah terlihat. Jika P adalah 65 derajat, ini 65 derajat, Q adalah 20 derajat, maka nilai X adalah berapa?
Bisa nemu dari mana? Sudut X di sini. Sudut X itu kita bisa hitung dari, kalau misalkan kita punya nih, BDC punya sudut C, maka ini tinggal 180 dikurangi 20 tambah sudut C. Tapi nggak ada. Nah, kita harus cari di mana sudut C-nya. Kalau kita punya sudut ini, maka kita punya sudut C, kita juga punya sudut B. Atau kalau kita punya sudut ini, bisa 180 kurangi X juga bisa. Jadi ada beberapa cara. Tapi yang kita punya apa? Yang kita punya adalah dibilang bahwa ini adalah sama kaki. Kalau sama kaki berarti sama kakinya di mana? Di sini dan di sini. Jadi sini sama ini atau sudut A dan sudut B karena sama kaki, maka sudut A sama dengan sudut D. Karena sudut A sama dengan sudut D, berarti karena sudut A 65 derajat, maka sudut D juga adalah 65 derajat. Nah, karena ini udah ada 65 derajat, maka sudut Q, karena sudut Q itu udah tahu, maka sudut D yang di sini kita namain aja deh, sudut R. Maka sudut R kita bisa ketahuan, sudut R adalah 65 derajat dikurangi sudut Q, yang mana katanya sudut Q itu adalah 20 derajat. Maka R adalah 45 derajat. Kalau R udah tahu, A udah tahu, maka sudut, misalnya ini P, Q, ini udah P, ini R, ini S berarti. Sudut S adalah 180 derajat dikurangi 65 derajat dikurangi lagi 45 derajat. Karena total jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi 180 dikurangi 65 itu adalah berarti 115 derajat dikurangi 45 derajat lagi. Itu adalah 80 derajat. Ini 80 sudut S. Nah, sudut X berapa? X itu adalah 180 derajat karena dia pelurus ya, dikurangi sudut S, yaitu 180 derajat dikurangi 80 derajat. Jawabannya adalah 100 derajat. Terus itu jawaban untuk nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Jika A itu adalah 1,2,3 dan B adalah ABC, maka himpunan pasangan terurut A, 1A, 2B, 3C, A1, B2, C3 menyatakan apa? Fungsi dari A ke B, relasi dari A ke B, tapi bukan fungsi dari A ke B, fungsi dari B ke A, relasi dari B ke A, tapi bukan fungsi dari B ke A, bukan relasi dan bukan, ini sepertinya harusnya bukan relasi dan bukan fungsi ya. Jadi, sorry, kita biarin aja deh. Bukan relasi dari A ke B dan bukan relasi dari B ke A. Apakah seperti itu? Kita lihat. Kalau kayak gini berarti ini satu, titiknya di sebelah kanan aja. 1, 2, 3. Kemudian ini ada A, B, C. Nah, kayak gini. Ini tulisannya 1,A, 2,B, 3,C. A,1, B,2, dan C,3. Nah, kalau dicek, kalau untuk relasi, kalau diurutkan, berarti harusnya adalah untuk relasi nih. Untuk relasi itu, kita tulis dulu. Ini yang mana yang A, yang mana yang B. Kalau relasi itu harusnya semua dari A dikirimkan ke semua dari B gitu. Jadi yang berulang A-nya dulu, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C gitu. Jadi kalau relasi A ke B gitu ya. Jadi angkanya adalah 1A, 1B, 1C gitu, 2A,
2B, 2C, 3A, 3B, 3C gitu. Sedangkan yang ditanyakan hubungannya apa? Nah kita lihat dulu. Kalau dari B ke A, maka kebalikannya. Nah kalau dilihat dari situ, itu ada dua jenis. Yang satunya adalah dari A ke B, yang satunya dari B ke A gitu. Untuk relasinya, itu harusnya A, B, C, 1, 2, 3. Itu harusnya A1, A2, A3 gitu. B1, B2, B3. C1, C2, sama C3. Jadi nulisnya A1, A2, A3. Ya, ini untuk relasi B1, B2, B3 sama C1, C2, dan C3. Nah, tapi di sini nggak seperti itu. Di sini ada separuh yang dari satunya dulu, 1, 2, 3, berarti gini ya, 1A, 2B, 3C, sama ada A1, B2, sama C3. Maka bukan relasi B ke A, bukan juga relasi dari A ke B gitu. Jadi jawabannya adalah E. Nah, gitu. Kalau fungsi dari A ke B atau fungsi dari B ke A, maka masing-masing satu. Fungsi itu harusnya 1, 2, 3. A ya ke 1, B ke 2, C ke 3. Atau ya bolak-balik nggak apa-apa. Yang penting satu ini cuma punya satu hasil gitu. Kalau fungsi itu satu satu himpunan, maka ada satu hasil. Jadi ada himpunan asal, domain, sama kodomain. Himpunan asal sama himpunan hasil gitu. Jadi dua-duanya bukan fungsi. Sudah jelas kalau fungsi itu salah, jadi nggak akan kebalik-balik kayak gini. 1A, 2B, 3C, jadi harus domain sama kodomain, jadi asal sama hasil gitu. Nulisnya nggak bisa dibolak-balik kayak gini doang. Oke, jadi itu apa ya, ngasal aja, yang penting bukan dari jawaban dari semuanya. Oke, untuk dari nomor 11, di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Tadi, untuk sebuah fungsi, misal fx itu sama dengan Y, maka X-nya ini cuma boleh ada satu Y. Misal, F1, fx sama dengan 2x gitu. Maka F1 harusnya adalah 2 kali 1. Harusnya dari 2. Yang nggak boleh F1 terus hasilnya bisa 3, bisa 4. Itu nggak boleh. Itu bukan fungsi. Itu namanya tadi relasi. Tapi kalau misalkan fungsi cuma boleh ada satu. Satu hasil, satu domain, satu kodomain. Nah, dari semua ini, yang hasilnya dari satu domain, satu domain, satu kodomain. Tapi satu kodomain bisa dari lebih dari satu domain. Contoh misalkan f X-nya adalah X kuadrat. X kuadrat itu, kalau X-nya min 2 atau min 1, negatif ya, itu min 2 dikuadratin hasilnya 4. 2 dikuadratin juga hasilnya 4. Jadi 4 bisa dari 2 titik, yaitu min 2 dan 2, sedangkan min 2 boleh cuma hasilnya 1, gak boleh min 2 hasilnya bisa 4, bisa 8 gitu. Kalau dilihat dari semua grafik ini, yang memunculkan hal seperti itu yang mana? Yang memunculkan lebih dari 2 hasil untuk satu domain gitu. Jawabannya adalah C. Coba lihat di sini. X-nya 0, jawabannya Y-nya bisa 4, misalkan di sini 4, bisa min 4. X-nya 1, bisa berapa? Bisa berapa? Ada 2. Jadi C ini salah. Bukan merupakan hasil atau bukan merupakan fungsi gitu. Yang D benar, ini jelas. Ini adalah fungsi kuadrat. Kalau teman-teman lupa ya. Ini ada fungsi lingkaran, ini ada fungsi, mungkin fungsi linier yang digabungkan gitu.
Nah, ini juga ada fungsi linear yang digabungkan juga gitu. A, E, B yang dan D itu benar, yang salah adalah C. Nomor 12, kita lanjut ya. Nomor 12, dua garis sejajar dipotong oleh dua garis berbeda. Nah, ini ada garis sejajar, ini yang sejajar tuh yang ada tanda kayak gini ya. Dua garis sejajar dipotong oleh dua garis berbeda yang tidak sejajar. Jelas ya, ini mencong-mencong nggak jelas, seperti pada gambar di atas. Berapakah nilai Y? Ini ada Y derajat, itu yang ditanya. Putuskan apakah pernyataan satu atau dua berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. X-nya itu adalah 110 derajat, ini maksudnya 110 derajat, dan Z-nya 135 derajat. Oke, ini 110, ini 135 derajat. Mau ditanya Y. Kita lihat dulu, untuk mencari Y, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita bisa nyari sudut yang ini dulu, yang sebelah sini. Ini berapa? Kemudian kita tahu sudut ini, kemudian kita tahu Y, karena sudut segitiga 180 derajat, total jadi berapa. Yang kedua adalah kita nyari sudut ini, karena ini pelurus. 180 derajat dikurangi Y, dikurangi ini, hasilnya Y. Atau kita nyari sudut yang satunya lagi, yang ini, yang bertolak belakang dengan Y. Jadi dia akan sama dengan sudut Y derajat. Oke, sekarang kita cek dengan X, bisakah mencari tiga titik tersebut? Atau mencari salah satu dari tiga kemungkinan tadi. Atau ini juga bisa ya, kalau ini ada, jadi ini pelurus juga 180 derajat. Jadi ada 4 kemungkinan, 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 5 kemungkinan. Tapi kalau berarti 4 kemungkinan, yang ini harus berkaitan, yang ini bisa salah satu aja. Ini ada 3 kemungkinan plus 4 kemungkinan. Nah, dengan X kita bisa nemu jawaban, misal ini X 110, berarti di sini 110 juga, misalkan. Di sini 110 juga, maka di sini juga 110. Atau di sini 110, karena ini sejajar, berarti ini 110 juga. 110 berarti ini kita tahu, kalau ini kita tahu, kita nggak bisa tahu nih. Ini karena ini harus berkaitan sama ini. Kalau kita nggak tahu Z, maka ini nggak bisa ketemu. Oke, kita cari lagi. Kalau ini tahu 110, kemana lagi ya? Nggak ada lagi. Ini berarti ini 70-nya, ini 70. Oh, bisa. Ini 70, ini bisa 70 juga. Ya sama, ini juga. Tapi ini kita nggak tahu. Itu nggak bisa juga. Ini 110, karena ini nggak sejajar. Garis ini nih, garis yang ini sama garis ini nggak sejajar, jadi kita nggak bisa nih nyari ini sudut yang bertolak belakangnya berapa gitu. Nggak bisa juga kita cari dari sini karena nggak sejajar juga. Jadi nggak bisa. Pernyataan satu saja tidak cukup, yang jelas. Kita cek dari pernyataan 2 saja. Anggap Z kita tahu 135 derajat, tapi kita nggak tahu bahwa X-nya adalah 110 derajat. Maka kita tahu ini, tapi kita nggak tahu ini nih, yang sebelah sini. Mungkin kita anggap ini A, ini B. Kita udah tahu A, tapi kita nggak tahu B, kita nggak bisa. Kita tahu Z, kita nggak tahu ini. Nggak bisa, karena ini nggak sejajar juga. Jadi, nggak bisa. Tetap harus X ada, Z ada. Kalau X ada, tadi udah dihitung ya, ini 70 derajat, Z ada 135, berarti ini 180 kurangi 135, ini 6, enggak. Ini berarti 55 derajat, maka udah jelas langsung Y-nya ketemu, 180 dikurangi 55 dikurangi lagi 70. Jadi 110 kurangi 55 itu adalah 55 derajat. Jadi Y-nya itu adalah 55 derajat. Jadi jawabannya adalah 2 pernyataan bersama-sama cukup. Kita harus tahu X, kita harus tahu juga Z. Tapi kalau punya X doang kita nggak bisa, punya Z doang juga kita nggak bisa dikerjakan. Jadi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jawabannya C.
Oke, lanjut nomor 13. Segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan BDC. BC sama DC ini udah ada garisnya. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P adalah 36 derajat, ini P, ini 36 derajat. Q-nya adalah 50 derajat, maka nilai X adalah berapa? Nah, ini sama ya kayak tadi ya. Kalau ini sama kaki, maka D sama B ini bisa kita cari dengan cara adalah 180 derajat dikurangi 50 derajat gitu. Jadi sudut B ditambah sama dengan sudut D gitu. Jadi 180 derajat kurangi 50 derajat sama dengan sudut B ditambah sudut D, atau sama dengan 2 kali sudut B misalkan. Maka ini adalah 130 derajat sama dengan 2 kali sudut B, berarti sudut B adalah 65 derajat. Jadi ini 65, yang ini 65 derajat juga. Ini 65, berarti ini kita tahu berapa? 180 kurangi 65, 180 kurangi 65 derajat, itu adalah 115 derajat. Jadi ini sudut B yang sebelah sini ya, ini adalah 115 derajat. Jadi sudut X-nya adalah 180 derajat dikurangi 115 derajat dikurangi 36 derajat. Ini tadi udah 65 derajat dikurangi 36 derajat, itu adalah 29 derajat. Oke, sekarang nomor 14. Jika Y sama dengan Fx, maka manakah pemetaan berikut yang tepat? Ini kita ngomongin pemetaan aja ya, jadi gak usah ngomongin tentang fungsi atau rumusnya. Ini ada A, B, C, D, E. Ini jadi yang dilihat, ini karena nggak urut aja tadi dilingkarin. Jadi yang dilihat adalah untuk dibilang fungsi tadi ya, kalau fungsi itu satu domain itu cuma boleh dapat satu kodomain atau hasil. Daerah asal itu cuma ada satu daerah hasil. Tapi satu kodomain itu boleh lebih dari satu domain ya. Jadi jangan kebalik. Kita cek di sini yang A, ini ada 2 domain nih. Satu-satu, tapi hasilnya kodomainnya beda. Ini jelas salah. Yang B, itu ada 2 sama 2 di domain, tapi kodomainnya beda. Ini salah. Yang C, itu ada 1 juga, kodomainnya 2 sama 1. Jadi salah. Yang D, ini ada minus 0, minus 1. Oh, ini benar ya. Karena 0, 1 ini nggak masalah, domainnya, kodomainnya kalau misalkan 2 ini nggak masalah, ini masih oke. Tapi domainnya tetap cuma 1. Yang E juga sama masalahnya, domainnya ada 2, tapi hasilnya juga, domainnya ada yang sama, tapi kodomainnya 2. Jadi yang E salah. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Oke, nomor 15. Pada trapesium siku-siku ABCD, AC-nya adalah 9, AC ini 9, ABC adalah luas ya, ini luas ABC adalah 10 satuan. Berapakah panjang DC? Dengan katakan AB itu adalah 4, sedangkan BC-nya adalah 7. Tapi kita pertanyaannya adalah pernyataan 1 saja cukup, 2 saja cukup, atau harus bersama-sama, atau 1 saja cukup, 2 saja cukup, seperti ini pertanyaan biasa ya, tuh, tipe yang ini gitu. Nah sekarang kita cek, kalau AB, kita dikasih AB sama dengan 4, ini ada luasnya adalah 10, luasnya 10 nih, berarti kita cari panjang DC bisa dari mana? Kita kan ini tahu segitiga ABC ini panjangnya adalah ini 4. Oh sorry, AB kok yang 4, bukan AD ya, kebalik ya, ini salah ya. Nah, BC-nya berapa? Sekarang kita cek,
karena ini ACD ini juga adalah segitiga, dengan ini juga segitiga. Kalau misalkan kita tahu AD, maka kita tahu juga DC. Gitu. Jadi coba ya kita cek luas segitiga ABC itu adalah setengah kali alas, alasnya adalah AB, kali tinggi, tingginya adalah sama kayak AD. Ini 10 adalah setengah kali 4 kali AD. 2. Berarti AD adalah 10 bagi 2. 5. 10 bagi 2, 5. Oke, AD ini 5 ya. AD ini 5, berarti DC kita bisa ketemu karena sisi miringnya juga ada. DC adalah akar dari AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. AC kuadrat itu adalah 9 kuadrat kurangi 5 kuadrat. 9 kuadrat itu adalah 81, dikurangi 25 itu adalah berapa? 11 kurangi 5 itu 6, 7 kurangi 2 itu 5, akar 5, 6. Benar ya? AC itu 9, AD-nya itu jadi 10 bagi 2, benar? 5 gitu. Oke, anggap aja segini ya, akar 5, 6. Jadi AB doang kita bisa tahu hasilnya bisa. Sekarang BC doang, kita dikasih tahu adalah BC-nya 7. Dengan BC 7, kita bisa tahu apa lagi di sini. Kita anggap AB kita nggak tahu ya, atau AD ini jadi juga nggak tahu nih. Kita ada 7, 9, sama 10. Kita tahu hal lain dari ini adalah, misal teman-teman masih ada yang ingat luas segitiga yang pakai fungsi sinus. Jadi kalau luas, terus diketahui 2 sisinya aja, itu boleh. Jadi luas adalah sisi AC dikali sisi BC dikali sinus, berarti sinus C-nya, sudut C-nya adalah berapa gitu. Sinus ACB gitu, atau sudut C-nya. Luasnya kita tahu 10. 10 sama dengan 9 dikali BC-nya tadi 7. Sinus C-nya ini kita tahu nih, jadinya 9 kali 7 itu 63. Jadi sin C adalah 10 per 63. Kalau kita tahu setengahnya lupa. Setengah kali AC kali BC kali sin 3. Jadi 10 dikali ini 2 ke sana, jadi 20 per 63. Nah, dengan 20 per 63, kita juga bisa tahu cos-nya. Kalau kita tahu sin-nya berapa, cos-nya berapa, maka kita akan tahu juga sudut yang sisi yang lainnya, yaitu dengan aturan kosinus. Kalau kita punya aturan kosinus, maka kita bisa tahu juga luasnya. Aturan kosinusnya dari mana? Kalau misalkan AD kita nggak tahu. Tadi yang kita tahu adalah AC doang sama BC, yang kita cari adalah DC. Kalau kita tahu sudut C-nya, maka kita bisa tahu DC dari nilai AB-nya sih. Kalau kita tahu juga AB, maka kita bisa tahu juga DC, sama kayak yang tadi. Kalau kita tahu AB, baru kita tahu DC. Nah, jadi untuk ujung-ujungnya adalah kita cari AB-nya dulu. Kalau udah jelas diketahui AB, kita bisa lanjut. Tapi dengan kita tahu nomor 2 doang, kita bisa tahu AB dari mana. Di sini, misal ini udah tahu nih, sin C adalah 20 per 63. Berarti cos C itu adalah berapa? Kalau sin-nya adalah 20 per 63, berarti cos-nya adalah kita cari dulu ya.
63 kuadrat dikurangi 20 kuadrat di akar itu berapa, terus nanti diper lagi 63. Tapi intinya kalau cosnya ketemu, maka DC-nya juga AB-nya nanti ketemu. Karena kalau kita udah tahu aturan cos, cos C ya, cos C itu adalah bukan cos C, sebenarnya adalah AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 AB AB BC AC kuadrat BC kuadrat. Nah, ini AC lagi, AC BC dikali cos C itu. Nah, kalau ini udah ketemu, AB ketemu, balik lagi. Jadi panjang DC ketemu, balik ke sini lagi. Jadi semuanya ini gara-gara AB-nya tahu. Jadi satu saja cukup, untungnya 2 saja juga cukup. Tapi kalau bersama-sama, ya cukup aja. Jadi pertanyaan 1 saja cukup, dan pertanyaan 2 saja cukup. Yang D jawabannya. Oke, gitu ya untuk nomor 1 sampai nomor 15 pengetahuan kuantitatif. Untuk nomor berikutnya, nanti kita cek di video selanjutnya. Bye-bye.